Jadi maksud saya pasti karena Pak Jokowi adalah pelapor harus hadir dalam sidang, saksi korban namanya. Ya, dia akan hadir. Itu pasti. Karena dia adalah pelapor. Beda dengan selama ini itu perdata. Ya, selama ini perdata. Hadir nggak hadir dia nggak penting. Dia bisa dihadiri oleh pengacara negara atau pengacara pribadi, sah saja. Nah itu. Bu Eliana itu balik lagi ke perkara 10 juta. Nah kan dia menyebutkan juga ada 10 juta terus ada angka 5M nggak tahu dari siapa. Nah mereka beranggapan tuh minggu ini kalau minggu ini nggak Anda Rosario belum P21 juga mereka bilang akan menagih. Nah gimana tuh Ibu? Mungkin siapa yang kemarin tuh ada Michael Sinaga juga, ada Roy Suryo juga. Michael Sinaga ngomong juga, Michael Sinaga, saya menyayangkan kau ya, jangan sampai saya bawa kau, pidana kau belum putus loh, ya, pidanamu belum putus, emang sudah dihentikan perkara untuk apa kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Michael Sinaga, kau belum putus ya, jangan anggar jago, kau sebagai apa? Sebagai media, nggak boleh kau banyak omong. Ingat, Undang-Undang Pers 40. Kau dilaporkan oleh Andi Aswan ke Dewan Pers. Jangan kau ikut-ikut campur dengan urusan saya nggak pernah ganggu kau ya. Dan saya akan, kalau tidak P21, insya Allah minggu ini itu sampaian saya. Tapi kalau tidak ada, minggu ini ya minggu besok pengumumannya. P21 ada, 1000% ada. Itu aja yang saya sampaikan. Jika tidak ada, saya bayar. Jika tidak ada ya, jika tidak ada, saya bayar. Siapa yang harus saya bayar? Wartawan yang bertanya kepada saya. Bun, katanya itu kan P21 kapan Bun? Pasti nggak Bun? Insya Allah. Nah jika tidak ada, bayar 10 juta. Kata Lecumalan. Saya bilang, saya juga bayar loh. Saya mau 10 juta juga. Itu. Nah, salahnya di mana? Salahnya di mana? Harga? Bukan judi, artinya bukan perjudian itu, Ibu Eliana itu ya? Tidak. Main bola perjudian. Ketika saya menonton, saya menjagokan seorang Sabta gol, ternyata tidak digolkan Sabta, saya bayar Ibu ini. Kami berdua kan. Saya itu ditantang oleh seorang wartawan, nggak usah sebut namanya. Kalau nggak salah saya wartawan Cumi itu nantang saya. Bun, kalau tidak P21 gimana? Dijawab oleh si ini, kalau Lecumanan, kalau tidak P21, kalau tidak ditahan, saya bayar 10 juta. Kata Lecumanan, dijawab oleh Dede Dermawan, saya juga mau lah 2,5 juta, kata Dede Dermawan. Oh saya sama lah dengan Lecumanan, saya mau 10 juta. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada, insya Allah minggu ini ada gitu. Kan udah bilang kalau ini tidak P21. Saya nantang, dia nantang saya tantang balik. Beda, kalau sayembara beda ya. Pengumuman, tangkap Roy Suryo, baru itu sayembara. Saya kan tidak seperti itu. Pengumuman. Apakah benar Roy Suryo ini Roy Panci? Nah, siapa yang bisa memastikan? Saya bayar 10 juta. Itu baru sayembara. Ini ilustrasi saya ya. Jadi ini tidak sayembara. Sebuah tantangan terhadap wartawan. Biar aja wartawan itu yang menagih saya. Mungkin besok kan malam hari Jumat. Mungkin ada Jumat Keramat. Oh iya, apa tuh Jumat Keramat? Karena pihak polisi kan bilang akan dirilis. Coba ya. Dong. Saya pikir mereka udah tahu juga. Cuman nyari sensasi mereka ini. Ya kan? Mereka datang ke jaksa nanya. Terus kalau kita tahu bilang bocor. Emang kita juga nggak bodoh-bodoh amat gitu ya kan? Kita kan ingin mencari apakah ada kepastian hukum. Nah, karena ada sebuah rahasia di batin saya dengan klien saya Bang Egi dan ada juga dengan Rismon tentang tantangan P21 ini. Kalau P21 tidak ada, untuk apa Rismon minta maaf? Untuk apa Rismon minta maaf? Untuk apa Rismon RJ? Kalau P21 tidak ada, kenapa harus Rismon RJ? Orang yang tidak RJ tidak dilakukan P21 kan mustahil. Betul enggak? Nah, mustahil tidak melakukan RJ, mustahil dihentikan perkara.
kecuali meninggal, kecuali RJ, kecuali Rapid. Masa tiga-tiga tidak dilakukan, dia bebas demi hukum? Apa-apaan hukum ini? Nggak mungkin menggadaikan diskusi. Tapi pembantaian dalam konteks Bunda bilang ada yang RJ, nggak mungkin P21. Pihak dari kuasa hukum bilang karena alat bukti untuk P21 kan itu tidak lengkap lah bahasa itu. Makanya sampai sekarang pun Boleh dong mereka berasumsi. bantah. Dia bilang P21 itu tidak lengkap alat bukti. Boleh dong mereka berasumsi. Mereka kan hibur hati, mencari tantang-tantangan, ngeliar ke sana, ngeliar ke sini, ngalur tidur. Barang-barang busuk, barang-barang sudah bawa kentut dibawa-bawa juga itu. Kan akhirnya kita emosi. Kita selama ini jadi penonton yang baik. Ternyata dia udah over. 5 contoh fotokopi, bawa sana, bawa sini, bawa sana, bawa sini. Saya memang ya, saya caleg. Memang saya gagal karena saya tidak tanya sama daerah saya. Apakah saya ada melakukan kampanye-kampanye? Nggak ada. Saya caleg, saya tinggal di Jakarta, saya caleg di Riau. Saya buang modal. Saya hanya memenuhi kuota saja. Ya. Saya hanya memenuhi kuota. Di Partai PAN juga saya memenuhi kuota. Jadi jangan dibawa caleg-caleg gagal gitu. Apa-apa daripada ya Suryo Panci, mantan menteri bawa panci, mantan menteri gondong sana gondong sini. Aduh, malu. Sebenarnya udah pantas kalau dia masih eliminasi. Maaf ya, maklum lah saya gini. Saya harus tereliminasi untuk jadi menteri. Jadi jangan gitu. Dulu dia dekat sama Pak Jokowi, diundang tidak diundang, di mana pantat Pak Jokowi dia datang. Oh, Pak Jokowi mengadakan mobil SMK. Oh, dia ngajukan diri untuk sebagai sopir tes engine ke Jakarta dari Solo. Dek, lagu lu sekarang. Lu ungkapkan kebencian lu. Pada lu dulu kagum-kagum dengan Pak Jokowi. Kami tidak pernah kagum sama Pak Jokowi seperti kamu ya. Kami hanya menghargai Pak Jokowi sebagai presiden ke-7. Karena kami tidak dibawa untuk timnya. Ya. Kami waktu itu berada pada tim Pak Prabowo. Jadi jujur saya sampaikan, saya tidak dekat dengan Pak Jokowi, baru mengenal Pak Jokowi, baru sekali ketemu saya salut 2 topi. Dan saya bukan orang Pak Jokowi, saya adalah praktisi hukum berbicara di sini demi kepentingan dalam penegakan hukum untuk mencari kepastian hukum dalam perkara ijazah ini. Karena sudah jenuh, muak dengan tampil-tampil mereka-mereka gitu aja. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada gitu-gitu lagi gitu.